Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mulia Mepau, kelas 1B, program studi D3 Keperawatan. Alamat rumah saya di Kampung Cidadap, RT 2 RW 1, Desa Muara 2, Kecamatan Dampit, Kabupaten Sukabumi. Hobi saya adalah menonton film. Di sini saya akan memaparkan singkat tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Poin yang pertama, ada pengertian bahasa. Bahasa menurut KBBI adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerjasama, mengidentifikasikan diri. Yang poin kedua, ada fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, ada alat komunikasi, kedua alat ekspresi diri atau sikap dan perasaan, ketiga alat integrasi dan adaptasi sosial, keempat alat kontrol sosial, kelima alat untuk berpikir dan belajar atau edukasi, yang keenam informasi, ketujuh eksplorasi, kedelapan persuasi, kesembilan entertainment. Poin ketiga, ada struktur bahasa. Setiap analisis bahasa ada dua buah konsep yang perlu dipahami, yaitu struktur menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam suatu ujaran. Misalnya, antara fonem dengan fonem di dalam kata, antara kata dengan kata di dalam frase dengan frase di dalam kalimat. Sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran lainnya. Yang poin keempat, ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa, dan setiap variasi itu memiliki pola umum pada bahasa induknya. Variasi ini dapat terjadi karena bunyi bahasa, intonasi, morfologi, diksi, istilah, dan sintaksis. Ragam bahasa dapat ditinjau dari 1. Pemakaian bahasa. A. Faktor daerah, contohnya dialek Sunda, Jawa. B. Faktor pendidikan, contohnya orang pelajar atau ilmiah berbeda ragamnya dengan yang tidak terpelajar. C. Faktor usia, ragam orang tua berbeda dengan remaja. D. Faktor sikap pemakai, karyawan terhadap majikannya. Poin yang kedua adalah pemakaian bahasa. A. Bidang kegiatan, contoh pidato, iptek, seni sastra. B. Bidang profesi, contohnya ada guru, pelawak, petani, dan lain sebagainya. C. Bidang sarana, contohnya ada ragam lisan dan ragam tulisan. D. Bidang situasi, contohnya ragam formal dan non-formal. Ragam bahasa berdasarkan sarana pemakaiannya, yaitu yang pertama lisan, contohnya tapi, gimana, oh, ya, dan lain sebagainya. Kedua, tulisan, contohnya saya setuju sekali terhadap pendapat Anda. Lalu, ragam bahasa berdasarkan tingkat keresmian situasi. 1. Ragam baku resmi atau formal, contohnya ada pidato kenegaraan, berita radio dan TV, KTI, dan lain sebagainya. 2. Tidak resmi atau non-formal, informal, contohnya ada percakapan keluarga, karya fiksi, surat pribadi, bahasa remaja, dan lain sebagainya. 3. Ragam bahasa campuran terjadi karena pengaruh bahasa ibu dan bahasa asing. Hal ini terjadi karena kontak antara bahasa ibu dan asing dalam kalangan pejabat, mahasiswa, dan umum. Ragam bahasa dari segi normal pemakaian. 1. Ragam baku, ragam bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik kaidah ejaan atau kaidah tata bahasa. Ada poin yang terakhir, yaitu ragam tidak baku atau non baku, ragam bahasa yang pemakaiannya menyimpang dari kaidah yang berlaku. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.